Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Detak Kepri dan kali ini kita masuk dalam segmen Bincang Siang atau Bising. Dan hari ini Bising kita mengangkat tema wisata kuliner Sunda di Batam menjadikan makanan sebagai daya tarik pariwisata. Dan telah hadir di samping saya saat ini Ko Dedi Lau, yaitu owner Warung Teh Sinta. Selamat siang Ko Dedi. Siang. Gimana kabarnya Ko? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Perjalanan dari warung ke Batam TV gimana Ko? Lancar sih, Batam kan nggak pernah ada macet. Siap. Jadi Dan lancar jaya. Cuaca lagi cerah juga ya Ko ya? Ya. Oke, nah Koko sebagai owner Warung Teh Sinta nih Ko, boleh diceritain nggak awal mula berdirinya Warung Sunda Teh Sinta ini seperti apa sih Ko? Silakan. Oke, jadi awal mula berdirinya Warung Sunda Teh Sinta ini jadi Warung Sunda Teh Sinta ini berawal dari kecintaan saya terhadap kuliner Sunda, khas Sunda ya, dan keinginan untuk menghadirkan cita rasa otentik di Kota Batam. Oke, perjalanan ini dimulai dengan sederhana dari obrolan kecil dengan istri. Oke, terus perjalanan mencicipi kuliner di berbagai tempat hingga akhirnya ya menemukan konsep yang tepat untuk warung Sunda Teh Sinta ini. Oke, nah Koko menyebut tadi bahwa ada kecintaan terhadap makanan Sunda. Nah, boleh tahu nggak sih kok pertama kali nyobain makanan Sunda itu di mana sih dan kenapa Koko suka sebegitu sukanya sama makanan Sunda? Silakan. Oke, jadi dulu saya lama di Jakarta. Sering makan makanan khas Sunda ini. Jadi saya suka, kemudian saya lihat di Batam sendiri sangat jarang sekali ada makanan Sunda yang benar-benar rasanya khas asli dari Sunda, tanah Sunda. Jadi akhirnya saya punya ide untuk membawa ke Kota Batam ini. Oke, karena berarti senang sama makanan Sunda, jadi melihat juga potensi yang ada di Batam, jadi berdirilah Warung Sunda Teh Sinta. Betul, karena di Batam jarang. Oke, nah Warung Sunda Teh Sinta nih namanya kok, ada filosofi nggak di balik nama itu kok? Apakah nama istri Koko sendiri itu Teh Sinta dan berasal dari Bandung sana atau gimana kok? Silakan. Oke, jadi kami filosofi di balik nama Warung Sunda Teh Sinta ini, jadi kami ingin menghadirkan sesuatu yang lebih dari sekedar tempat makan. Jadi kata warung itu tadi itu berasal dari warung, itu mencerminkan nuansa tradisional dan suasana akrab. Oke, sedangkan teh atau teteh itu tadi adalah simbol dari keramahan seorang teteh. Teteh itu panggilan untuk perempuan Sunda yang selalu menyambut tamu dengan senyuman. Oke, sedangkan Sinta itu sendiri itu berasal dari nama istri saya. Oke, jadi jadi filosofi ini yang kami bawa dalam setiap sudut restoran, mulai dari cara menyambut pelanggan, menyajikan makanan hingga atmosfer tempat yang dibuat senyaman mungkin. Oke, nah kalau boleh tahu tempat warung Sunda Teh Sinta ini sendiri ada di mana aja sih kok? Kita sekarang udah ada di 2 tempat. Yang pertama sekali itu ada di Batam Center. Di Batam Center, terus kita baru GO itu di bulan Desember, akhir Desember itu ada di Utama 98, Food Court Utama 98. Oke, jadi udah ada itu 2 cabang. Kedua, ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih kok, keunikan warung Sunda Teh Sinta ini dibanding masakan Sunda lainnya yang ada di Kota Batam itu apa kok? Oke, jadi keunikan warung Sunda Teh Sinta dibanding rumah makan Sunda yang lainnya ya. Oke, jadi kami percaya rumah makan Sunda itu bukan hanya soal rasa, tapi juga soal pengalaman. Makanya warung Sunda Teh Sinta mengusung konsep lalau rasa, lalau rindu. Oke, itu memiliki arti setiap hidangan bukan hanya untuk mengenyangkan perut saja, tapi juga melepas rindu bagi mereka yang kangen dengan kampung halaman dan atau ingin merasakan budaya Sunda yang sesungguhnya. Jadi selain itu kami mengutamakan bahan-bahan segar yang didatangkan langsung dari sumber terbaik. Oke. Nah, selanjutnya nih kok, konsep warung Sunda Teh Sinta ini untuk menyajikan makanan Sunda di Kota Batam sendiri seperti apa? Apakah disajikan langsung, diambilkan oleh waiters atau prasmanan? Silakan kok. Oke, jadi konsep kami itu prasmanan. Oke,
Jadi kami memahami bahwa Batam adalah kota dengan beragam budaya. Oleh karena itu, konsep yang kami usung adalah otentik yet inklusif. Oke, tetap mempertahankan keaslian cita rasa Sunda, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kami menghadirkan hampir 40 lauk prasmanan, di mana pelanggan bisa memilih dan mengambil makanan sendiri yang ibaratnya yang mereka suka. Jadi mereka bisa memilih sendiri. Oke, makanan yang mana kita suka. mau boleh kita ambil Ya, sendiri betul, ya, Ko? ambil sendiri. Gitu. Sepuasnya nggak, Ko? Sepuasnya. Sepuasnya bisa diambil, nanti tinggal dihitung aja. Oke, siap. Nah, selanjutnya nih, Ko, menu andalan yang paling diminati pelanggan sejauh ini itu apa, Ko? Karena mengingat Kota Batam ini adalah kota Melayu yang mungkin rasa pedas itu kurang, dan makanan Jawa sendiri itu identik dengan rasa manis. Gimana tuh, Ko? Betul. Jadi kita ada beberapa menu favorit. Oke, yang pertama mungkin ayam bakar kita ya. Jadi ayam bakar kita itu kita racik dengan bumbu khas dari kita. Kita ada pakai bumbu-bumbu yang mungkin kebanyakan ayam bakar di Kota Batam ini tidak menggunakan. Seperti kita ada pakai kapulaga yang asli dari India. Itu kan harganya mahal, nggak semua pengusaha kuliner mau memakai itu. Sehingga kita pakai, dan ayam kita itu harumnya lebih dapat. Terus kita juga ada empal gepuk yang di presto sehingga dagingnya itu agak lembek, lebih enak dimakan. Terus ada tumis daun singkong, sayur asam. Terus es cendol kita ini termasuk best seller. Jadi es cendol kita itu minuman segar berbasis santan dan gula aren asli dari gula aren asli. Ya, jadi kita juga ada oncom lencak yang jadi best seller kita. Oke, nah es cendolnya gini kita boleh milih nggak, Ko? Yang ada duriannya apa enggak? Enggak, kita cuman es cendol dawet yang seperti pada umumnya, tapi rasanya kita jamin enak. Oke, jadi mendengar Koko cerita-cerita ada menu-menu andalan di warung Tesita, jadi kepengen ke sana deh, Ko. Ya, boleh, nanti kontak aja. Oke, kita ke sana bareng-bareng sama tim Batam TV. Oke, Ya. Nah selanjutnya, Kok, potensi kuliner Sunda dalam menarik wisatawan di Batam ini seperti apa sih, Koko melihatnya, mengingat tadi kita ada tema wisata kuliner Sunda di Batam menjadikan makanan sebagai daya tarik pariwisata. Menurut Koko sendiri seperti apa? Oke, jadi Batam adalah kota transit yang strategis ya. Tempat bertemunya wisatawan dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara seperti Singapura, Malaysia itu juga sering masuk ke Kota Batam. Jadi kuliner Sunda sendiri memiliki daya tarik tersendiri karena menawarkan pengalaman makan yang tidak hanya lezat, tapi juga kaya akan budaya dan tradisi. Oke, dengan penyajian yang menarik dan cita rasa otentik, kuliner Sunda bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati sesuatu yang berbeda di Kota Batam. Oke, nah ini untuk menarik daya tarik wisata dari mancanegara maupun dalam negeri nih, Ko. Selanjutnya tantangan dalam memperkenalkan kuliner Sunda ini ke masyarakat Batam itu seperti apa, Ko? Oke, salah satu tantangan kita yang paling besar itu mengenalkan rasa dan konsep makanan kita. Karena di Batam sendiri kan sudah akrab dengan cita rasa Melayu dan seafood. Jadi untuk memperkenalkan sesuatu yang baru itu butuh proses. Jadi kita melalui pendekatan-pendekatan secara bertahap. Misalnya dengan menghadirkan menu-menu yang bisa diterima secara luas sebelum memperkenalkan hidangan yang khas yang lebih spesifik. Ya. Oke, nah ini Koko menjual makanan Sunda. Terus di Batam sendiri ini adalah kota yang multikultural seperti itu. Dari negara lain masuk, dari Malaysia, Singapura maupun Thailand juga. Terus kita di sini juga bermacam-macam suku dan agama nih, Kok. Bagaimana Koko sendiri mengadaptasi dengan selera masyarakat Batam yang multikultural tadi? Silakan, Kok. Jadi kami melakukan riset mendalam mengenai selera lokal dan mencoba menyesuaikan beberapa menu tanpa menghilangkan keaslian rasa Sunda itu tadi. Oke, jadi misalnya kami menghadirkan versi yang tidak terlalu manis, karena orang Batam kan kebanyakan tidak suka manis kan, makanya kita
takaran manisnya itu kita kurangkan sehingga bisa diterima di lidah masyarakat Kota Batam. Ya, jadi menu menu yang dominan manis tadinya itu kita turunkan, tapi tidak merubah cita rasanya. Tapi dipedas sedikit. Ya, dikasih pedas karena orang Batam suka pedas karena sudah terbiasa dengan masakan Melayu gitu. Betul sekali. Nah, kok bincang-bincang kita mungkin sedikit menarik nih kok, tapi Koko tahan dulu. Saya akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan di segmen berikutnya. Nah, pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di segmen Bincang Siang. Ya. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore Hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk menginspirasi masa depan Anda. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam. Game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen Bincang Siang, dan saya akan lanjutkan bincang-bincang siang hari ini bersama Ko Dedi. Nah, Ko Dedi, mungkin tempat makan ini untuk membangkitkan selera makan customer kita sendiri itu harus didukung dengan suasana dan desain restoran sendiri. Nah, kalau untuk di Warung Teh Sinta sendiri, suasana dan desain restorannya untuk mendukung wisata kuliner Sunda itu di Batam seperti apa, Ko? Silakan. Oke, jadi kami yakin selain makanan, kami percaya bahwa suasana juga memainkan peran penting dalam pengalaman kuliner. Oke, jadi oleh karena itu kami menghadirkan desain interior yang menggambarkan suasana pedesaan. Oke, menggambarkan suasana pedesaan Sunda lengkap dengan ornamen kayu, anyaman bambu, dan elemen tradisional lainnya. Baik, nah satu yang menarik nih, Ko, mungkin saya mau bertanya untuk generasi milenial atau generasi Z sekarang itu kan lebih memberi makan feed Instagram seperti itu. Ya. Apakah ada spot foto yang Instagramable di Warung Teh Sunda Sinta? Ada, kita di resto kita itu temanya kan pedesaan. Jadi di dalamnya itu ada bilik-bilik bambu dan sebagainya yang di kota Batam sendiri sepertinya sudah jarang. Jadi di dalam kita juga ada ornamen-ornamen kayu seperti lampu hias dari kayu dan lain-lain. Itu ya bisa jadi spot foto bagi anak muda zaman sekarang, zaman now ibaratnya itu. Iya, betul, Ko. Ya. Oke, nah selain itu tadi kan kita tahu bahwa Warung Sunda Teh Sinta sendiri pasti menjual makanan khas Sunda seperti itu. Dan
Sejauh ini bagaimana strategi Koko dan istri dan tim mungkin dalam mempertahankan cita rasa yang otentik nih, Ko? Silakan. Oke, jadi keasliannya kita tetap jaga, namun kita selalu inovasi dengan menu-menu baru. Oke, kami menjaga cita rasa otentik dengan menggunakan bahan baku berkualitas, terus bumbu khas yang diolah sendiri serta teknik masak tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Baik, nah tadi Koko menyebut ada menu andalan, salah satunya ayam bakar, terus oncom leca, seperti Ya, itu. betul. Nah, kalau inovasi dan menu baru yang sedang disiapkan sendiri gimana nih, Ko? Ada, cuman masih kita sesuaikan lagi. Nanti akan kami info di sosial media kami. Baik, nah ngomong-ngomong sosial media nih, Ko, strategi digital marketing dan media sosial Koko sendiri seperti apa? Apakah aktif di TikTok, Instagram, atau Facebook seperti itu? Silakan. Oke, jadi kami memanfaatkan Instagram, TikTok, Facebook kita juga ada untuk membangun interaksi dengan pelanggan. Oke, jadi membagikan kisah di balik menu serta mengadakan promo menarik di sosial media tersebut. Oke, nah untuk promo menarik nih, Ko, menarik juga buat saya. Ini kan kita masih suasana tahun baru dan suasana tahun baru Imlek juga. Ya. Apakah ada promo khusus yang diberikan ke pelanggan? Kemungkinan nanti akan ada promo yang akan datang ya, itu di bulan puasa. Oke, di bulan puasa. Ya, mungkin kita akan ada paket-paket yang bisa memanjakan customer kita. Oke, Ya. siap. Nah, selain dari sosial media, pasti ada kerjasama dengan media-media yang lain seperti itu. Lalu peran kemitraan dengan komunitas dan travel agent sendiri untuk membangkitkan daya tarik pariwisata itu seperti apa, Ko? Oke, untuk sementara memang kita masih belum ada kerjasama dengan pihak-pihak tersebut, baik dari travel agent maupun dari komunitas-komunitas kita belum ada. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya kita akan bekerja sama dengan travel agent dan komunitas tersebut untuk menjadikan Warung Sunda Teh-Sinta sebagai salah satu destinasi wajib bagi wisatawan. Oke, berarti ada kemungkinan. Ada pasti ya, Ko? ada kemungkinan. Ini Baik. kita masih memperbaiki terus. Oke, nah tadi Koko menyebut bahwa sudah ada 2 outlet Ya, Warung betul. Sunda Teh-Sinta di Kota Batam sendiri. Apakah akan membuka cabang-cabang yang lain, Ko? Target kita memang untuk Kota Batam sendiri itu di 4 cabang. Dari awal kita berdiri, kita sudah menargetkan itu di Kota Batam sendiri membuka 4 cabang. Kita lagi setelah cabang kedua ini, kedepannya kami akan mencari tempat-tempat yang strategis untuk expand untuk di Kota Batam sendiri. Dan kita juga mungkin kedepannya akan expand ke luar Batam juga. Baik, nah sejauh ini menyangkut dengan tema kita, Niko, menjadikan makanan sebagai daya tarik wisata. Nah, Warung Sunda Teh-Sinta sendiri ini peran kuliner dalam mendukung pariwisata Batam itu seperti apa, kok kira-kira? Untuk gimana tadi? Untuk membangkitkan daya tarik pariwisata, kok. Oke, untuk membangkitkan pariwisata di Batam ya. Ya. Jadi untuk sementara memang belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya kami akan menjalin kerjasama dengan travel agent atau hotel-hotel yang ada di Kota Batam, menjadikan Batam sebagai destinasi wisata kuliner. Baik, nah terakhir nih, kok mungkin harapan untuk kuliner Sunda di Batam seperti apa, kok? Oke, jadi harapan saya untuk kuliner Sunda di Batam, saya berharap kuliner Sunda semakin dikenal dan berkembang di Kota Batam. Dengan kolaborasi yang baik, Batam bisa menjadi destinasi kuliner yang lebih kaya dan beragam. Oke, nah mungkin tadi bukan pertanyaan terakhir, tapi ini pertanyaan terakhir Ya. nih, kok. Pesan untuk masyarakat Batam supaya datang ke Warung Sunda Teh-Sinta, kok. Silakan. Oke. Jadi pesan untuk masyarakat Batam, bagi masyarakat Batam yang ingin mencicipi masakan Sunda, kami mengundang Anda untuk datang dan merasakan sendiri kehangatan serta kelezatan kuliner khas Tataran Pasundan di Warung Sunda Teh-Sinta.
Oke, buat masyarakat Batam yang kepo sama Instagram atau sosial medianya Warung Sunda Teh Sinta kok Oke, boleh kita disebutkan? ada Instagram di Waroeng ejaan lama .tesinta. Waroeng.tesinta. Oke, baik. mungkin- Terima kasih Ko Oke, Dedi untuk makasih, sharingnya siang hari ini. Kak Mudah-mudahan setelah menonton tayangan kita ini lebih banyak lagi masyarakat Amin. Batam TV Amin. atau masyarakat Batam dan Kepri juga Amin. yang bisa cicip Amin. kuliner khas Sunda di Amin. Warung Terima Sunda kasih Teh banyak Sinta. Batam TV. Oke, Ya. nah demikian pemirsa Batam TV Detak Kepri siang hari ini, dan dalam segmen Bincang Siang saya akhiri, saya Kris Septi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Batam TV, inspirasi Kepri.